Selamat pagi buat kita semua. Pada video ini kita akan membahas apa itu polymorphism. Ya, polymorphism itu merupakan salah satu konsep yang ada dalam pemrograman berorientasi objek, di mana pada video yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu pewarisan atau inheritance, dan hari ini kita bahas apa itu polymorphism. Ya. Oke, polimorfisme itu terdiri dari dua kata, yaitu poly dan morph, di mana poly itu banyak dan morph itu bentuk. Ya. Jadi, polimorfisme itu atau polimorfisme itu suatu objek yang dapat memiliki banyak bentuk yang berbeda. Seperti mana sih bentuk yang berbeda? Ya, yang dimaksud sebuah objek yang bisa memiliki banyak bentuk, kita bisa dari kelas parennya. Nah, bisa kita panggil kelas parennya atau superkelas atau bapaknya. Namun nanti nilainya yang kita panggil bisa dari kelas turunannya. Ya, contoh seperti ini. Nanti kita panggil parennya, contohnya bentuknya seperti ini. Kita panggil parennya, objeknya, terus kita nilainya kita tampilkan menggunakan kelas turunannya. Ya, biasanya kita kan kalau tanpa polymorphism ini kita biasanya menggunakan new parent misalnya. Kan begitu. Nah, kan seperti itu kalau tidak menggunakan polimorfisme ya. Tapi karena kita menggunakan polimorfisme, inilah bentuk dari polimorfisme ini. Bisa kita gunakan seperti ini, artinya ini tetap juga kita bisa gunakan seperti hal yang biasa. Ya, bisa kita gunakan ini, kita panggil varennya, terus nilai yang ada di dalam varennya kita tampilkan. Nah, bisa juga kita gunakan seperti ini. Ya, dimana kita panggil kelas varennya atau superkelasnya, nanti nilai yang mau ditampilkan yang ada di kelas turunannya. Ya, itu namanya banyak bentuk ya yang bisa ditampilkan. Atau contoh lain juga bisa seperti ini, misalnya turunan turunan kelas atau kelas turunan objek ini bisa dengan kata apapun dituliskan terus masuk kita new kelas turunan. Nah, itu yang dimaksud dengan polimorfisme ya. Jadi polimorfisme itu dikatakan tadi dia banyak bentuk ya, banyak bentuk. Bentuknya seperti mana? Seperti ini yang masuknya. Jadi inilah gambaran atau konsep dari polimorfisme itu. Bisa varian objeknya, terus bisa nanti nilai varian objek atau bisa nilai kelas turunan yang ada. Atau kelas turunan yang kita panggil nanti nilai juga di kelas turunan. Ya. Kalau masih bingung, kita langsung praktekkan ya. Oke, sekarang dibuka Japanese Bean-nya ya. Di mana kemarin ada foldernya Opinusa, kita klik kanan, kita buat dari sini aja boleh. Kita buat paket baru, kita buat di sana belajar polimorfisme. Ya, finish. Nah, oke. Di sini kita belajar langsung buat satu kelas aja ya. Biasanya kita kan menggunakan bisa dua kelas dalam satu paket atau berbeda-beda paket ya dalam kelas yang berbeda. Nah, sekarang kita coba yang penting kita sudah paham konsep seperti itu. Kita belajar membuat satu paket ya. Oke, maksud saya kita buat satu kelas saja dalam satu paket ini ya. Kita klik kanan, kita Java main class. Pilih Java main class. Buat di sana program polimorfisme. Ya. Finish. Nah, oke. Nah, di sini di sini kita teman-teman ya, kita kalau belajar polimorfisme ini, di sini kita akan kembali mengingat apa sih overriding? Ya.
Operating itu seperti mana? Nanti kita belajar, jadi sini lagi mengingat kembali tentang operating ya. Di mana operating ini nama metodenya bisa sama, namun kita bisa melakukan hal yang beda atau setiap metode itu kan sama. Nah, dalam metode itu nilainya atau pilunya itu bisa kita gunakan nilai yang berbeda-beda, itu maksudnya ya. Itu kalau operating ya. Oke. Oke, kita akan membuat kelas parennya atau kelas utama. Yang pertama kita buat dulu kelas paren itu, misalnya saya buat aja kelas dosen ya. Oke, di kelas dosen ini saya buat metode ya. Inilah maksudnya nanti metode yang sama, baik itu turunnya saya buat kelas di dosen ini, metodenya itu void absensi mahasiswa. Oke. Nah, ini adalah metodenya, terus kita kasih nilainya di sini. Misalnya kalau seorang dosen memanggil apakah dia hadir mahasiswa itu misalnya Anto atau si ini misalnya. Nah, habis itu kita buat ini namanya inilah namanya itu adalah super class. Ya, super class atau paren dalam hal ini Bapak misalnya. Itu namanya kelas utama atau super kelas. Oke, kita masuk membuat yaitu kelas turunannya atau subkelas. Kita buat dulu kelas Anto extend ke dosen ya. Oke, habis itu kita buat void yang sama atau metode yang sama ya. Ini namanya overriding ya. Ini merupakan subclass atau anak ya. Oke, ini namanya overriding ya. Oke, habis itu kita buat habis itu kita buat nilainya ya. Nilainya misalnya Anto saya hadir Pak. Oke, nah terus kita buat satu lagi kelasnya ya di sini, yaitu bukan yang ini, kita buat kelas Sireni misalnya. Sireni extend ke dosen ya, dimana voidnya juga sama. Jadi kalau di sini kita tetap di polymorphisme ini kita melakukan namanya overriding. Overriding itu adalah metodenya sama, nilainya berbeda. Maksudnya metodenya yang ini kan sama di setiap kelas, baik dia di super kelasnya maupun di subkelas. Tapi nilainya atau pilunya berbeda ya. Oke, kita buat metodenya absensi. Void
Oke. Nah, kita buat juga, kita kasih nilainya, yaitu misalnya si Reni tadi hadir. Oke. Nah, itulah namanya di polimorfisme, di mana kita akan melakukan namanya overriding. Overriding itu ya, yaitu menggunakan metode yang sama tapi nilainya yang berbeda. Nah, oke, bagaimana sih pengimplementasian polimorfisme ini? Disinilah kita akan tampilkan bagaimana sih konsep dari polimorfisme ini di programnya ya. Diperhatikan. Nah, kita biasanya ini dia polimorfisme. Di sinilah kita bermain bentuk banyak tadi di sini. Untuk menampilkan untuk menampilkan program ini ya. Disinilah kita bermain bagaimana kita menampilkan banyak bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah biasanya kita menggunakan begini. Kita panggil nama kelasnya yaitu si dosen. Terus objek ini bisa diketik dengan sembarang kata, misalnya si L ya, atau P misalnya sama dengan new. Nah, oke, new dosen. Ini hal yang biasa ya, yang sering kita lakukan. Terus kita panggil apa? Metodenya, yaitu absensi mahasiswa. Nah, dia akan keluar, ini satu bentuk di dalam polimorfisme ini. Inilah bentuk yang pertama ya, dimana kalau kita run, yang keluar adalah si Anto sama si Reni ya, si Anto sama si Reni ya, si Anto sama si Reni itu yang keluar. Oke, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua seperti sini ya, kita panggil parentnya, terus kita nilai yang di subclass yang mau kita tampilkan. Nah, makanya kita gunakan di sini adalah misalkan new, siapa yang mau kita tampilkan, yaitu misalnya si Anto. Oke, nah si Anto. Jadi kalau kita run, yang keluar itu saya hadir Pak. Itu bentuk yang kedua dalam polimorfisme ya. Konsep dalam polimorfisme itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita hapus ini extendnya si Anto ke dosen, dia akan error. Kenapa dia error? Karena si Anto bukan kelas turunan dari si dosen. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya si Anto itu bagian dari kelas turunannya? Makanya kita menggunakan bahasa pewarisan kemarin yaitu extend. Nah, ini baru dia tidak error lagi. Nah, oke. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita menampilkan setiap kelas, baik itu superclass maupun subclass, nilainya ke dalamnya? Bisa. Nah, kita panggil misalnya ini si dosen. Sama yang saya ulangi seperti tadi. Subclass yang kedua pun demikian ya. Si Reni demikian ya. Si Reni pun demikian. Ya, kalau kita run, ya hadir Pak katanya. Nah, bagaimana kalau kita menghasilkan atau menampilkan semua value ya atau nilai di setiap baik itu superclass maupun subclassnya? Yang pertama adalah kita panggil dosen. Oke. Yang kedua kita panggil misalnya ini dosen ya. Bisa juga kita panggil dosen. Dosen L sama dengan new Anto. Banyak bentuk sebenarnya. Oke, L.
Banyak bentuk yang akan digunakan di sini. Nah, apalagi bentuknya yang nggak harus seperti ini pun seperti sebenarnya bisa juga seperti ini ya. Contohnya Anto L sama dengan new Anto. Jadi banyak bentuk dalam polimorfisme ini ya, banyak sekali. Makanya dia banyak bentuk, bisa berapa bentuk. Nah, habis itu bisa misalnya dosen K. Kenapa berbeda ini? Karena nama objek tidak boleh sama, harus berbeda. Kalau sama misalnya dia akan error. Kalau kita L ini sama dengan new Siri ini tadi, nah dia akan error. Kenapa? Dia tidak boleh, sehingga dia tidak mengenali karena sama nama objeknya. Makanya kita ganti dia K misalnya. Sorry ini K, K titik absensi mahasiswa. Nah, nah ini juga sebenarnya bisa seperti ini. Sini. Makanya banyak kali bentuk dalam polimorfisme ini. Itu maksudnya polimorfisme itu adalah banyak bentuk yang akan dihasilkan, akan dibuat ya. Makanya misalkan ini polimorfisme itu berarti suatu objek yang dapat memiliki banyak bentuk yang berbeda ya. Makanya dikatakan polimorfisme itu adalah banyak bentuk yang berbeda. Inilah maksudnya polimorfisme. Oke, semoga dipahami ya. Jadi saya kembali ke sini ya. Bisa juga ini kita hilangkan kata dosennya ini menjadi Reni juga ya. Reni K sama dengan new Reni misalnya. Oh, demikian. Oke. Jadi sangat banyak bentuk. Jadi disinilah cara main dari konsep polimorfisme itu. Oke, kita run, dia akan hasil keluar semua. Ini tadi si dosennya, ini si turunan pertama, turunan kedua. Oke, semoga bisa dipahami tentang konsep dalam program pemrograman objek ini, dalam hal ini konsep polimorfisme. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Demikianlah pembelajaran mengenai polimorfisme. Terima kasih.